kan banyak Bu ya, banyak aplikasi. Nah, apa nggak pusing Bu nanti pengguna layanan? Waduh, banyak banget aplikasi gitu katanya. Gimana Bu? Iya. Semua aplikasi tersebut supaya tidak pusing, Iya. kita kumpulkan dalam satu rumah aplikasi. Halo Sobat Jejama, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Podcast Jejama, salah satu inovasi pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam upaya keterbukaan informasi publik yang akan memberikan saudara semua informasi mengenai berbagai hal terkait dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, termasuk juga mengenai layanan-layanannya, yang dikemas dalam bentuk podcast dan juga diskusi secara ringan, namun tetap informatif. Bersama saya, Dewa Gede Giri Santosa selaku host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Baik, di episode perdana kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan zona integritas dan juga inovasi-inovasi layanan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Dan untuk membahas itu semua, telah hadir bersama kita seorang tamu spesial, yaitu Ibu Zoya Haspita, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Dewa. Siap, Bu. Salam Jejama. Salam Jejama. Salam integritas juga, Bu. Salam integritas. Salam integritas. Gimana kabar, Bu? Sehat, Bu ya? Alhamdulillah Puji sehat. syukur. Ya. Senang Bu, hari ini rasanya kami Ibu berkenan hadir untuk memberikan berbagai informasi mengenai pembangunan zona integritas dan juga inovasi layanan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Mungkin sebelum kita ke topik inti, Bu, bisa Ibu perkenalkan dulu. Kalau istilah katakan tak kenal maka tak sayang, Bu ya. Ya, Ibu bisa perkenalkan mengenai Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tugas dan fungsi, dan juga mengenai wilayah hukumnya. Silakan, Bu. Baik, Pengadilan Negeri Gedong Tataan ini adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Pesawaran. Untuk tugas dan fungsinya tentu menerima, memeriksa, memutus perkara pidana dan juga perkara perdata. Wilayah hukum untuk Pengadilan Negeri Gedong Tataan ini ada 11 kecamatan, yaitu kita melayani sekitar 416.372 masyarakat di wilayah Kabupaten Pesawaran ini. Dan untuk diketahui bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan ini berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Baik, ini tadi juga kita kan di awal kita sampaikan salam jejama. Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan ke Sobat Jejama terkait dengan apa itu jejama dan juga apa yang membedakan dengan ASN berakhlak itu. Silakan, Bu. Iya. Untuk jejama itu adalah moto dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Jejama ini sebenarnya adalah bahasa Lampung yang artinya adalah kebersamaan. Jejama untuk kepanjangannya itu bisa kita uraikan, itu adalah jujur, efektif, juara, akuntabel, mandiri, dan amanah. Jadi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam melaksanakan kinerjanya itu beracuan kepada moto daripada PN Gedong Tataan, yaitu jejama tersebut. Dan ini sebenarnya kalau untuk berakhlak itu adalah core value-nya dari untuk seluruh ASN di Indonesia, sedangkan jejama selain kita berkiblat kepada berakhlak, kita juga mempunyai moto sendirinya yaitu jejama tersebut. Jadi diharapkan kepada seluruh keluarga besar PN Gedong Tataan dapat memahami dan menerapkan dalam budaya kerjanya. Baik, iya ini kalau saya lihat kan memang setiap apel, setiap kegiatan itu selalu digaungkan, Bu ya. Iya. Jadi kalau istilah kata orang berarti no Superman, tapi Superman. Super team gitu, Bu ya. Super team, betul, Bu. Ya luar biasa sih ini motonya. Kemudian sebelum kita membahas mengenai pembangunan zona integritas di PN Gedong Tataan, mungkin bisa dijelaskan dulu, Bu, ke Sobat Jejama, apa itu zona integritas?
Iya, untuk zona integritas itu sebenarnya adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan yang saat ini itu dapat dilaksanakan berdasarkan Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021. Baik. Nah, kalau di PN Gedong Tataan sendiri, Bu, bagaimana awalnya pembangunan zona integritas ini sampai dengan saat ini? Ya, untuk pembangunan zona integritas di PN Gedong Tataan itu dimulai dari kita melaksanakan pencanangan yang sudah dilakukan pada tanggal 13 Mei 2019 dan setelah itu kita melaksanakan pembangunan zona integritas dengan cara membentuk tim kerja, membuat program kerja, melakukan inovasi-inovasi, kemudian melakukan monef dan survei mandiri kita lakukan untuk melaksanakan continue terhadap pembangunan zona integritas ini. Dan melaksanakan manajemen komunikasi juga dengan cara mensosialisasikan baik secara offline maupun online. Kemudian dilaksanakan evaluasi pembangunan oleh TPI, tim penilai internal, dan setelah itu diusulkan kepada tim TPN, yaitu tim penilai nasional. Dan alhamdulillah sekarang Pengadilan Negeri Gedong Tataan akan melalui proses desevaluasi dari tim TPN. Dan PN Gedong Tataan itu sebagai salah satu pengadilan dari 30 satker se-Indonesia di bawah wilayah di bawah hukum Mahkamah Agung untuk bisa masuk ke tahap proses tersebut. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan kita berhasil. Ya, amin. Luar biasa, Bu, luar biasa. Jadi sebenarnya kita sekarang akan menuju desevaluation, Bu ya. Yes. Ya, mudah-mudahan doa kita bersama, Sobat Dijama semuanya, semoga PN Gedong Tataan bisa memperoleh predikat WBK, Bu ya. Ya. Amin. Kemudian ini, Bu, itu kalau saya perhatikan tadi kan banyak ya langkahnya dari awal sampai akhir, dan itu saya rasa udah sistematis dan bagus gitu. Nah, pelaksanaan itu semua siapa saja yang terlibat sebetulnya, Bu? Dalam pelaksanaan zona integritas tersebut yang terlibat pastinya seluruh hakim dan pegawai dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan itu tidak terkecualikan sama sekali, termasuk PPNPN, termasuk Pol PP, security, siapa saja pegawai di Pengadilan Negeri Gedong Tataan itu terlibat di sana. Dan kita juga melibatkan stakeholder lainnya seperti kejaksaan, kepolisian, kemudian juga dari Rutan selaku penegak hukum, dan juga selain itu juga kita melibatkan masyarakat untuk menghimbau masyarakat supaya dapat mendukung program kita untuk menciptakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan ini adalah pengadilan negeri yang berzona integritas. Ya, untuk kemudian Pengadilan Negeri Gedong Tataan juga dalam hal meraih zona integritas tersebut juga dengan merubah pola pikir dan budaya kerja kepada pegawai dan para hakim juga, di mana kita juga telah membuat fakta integritas dan komitmen bersama, melakukan pembinaan, kemudian memberikan reward dan punishment kepada hakim dan pegawai yang memang dinilai layak dan patut dijadikan agen perubahan untuk menjadi contoh bagi teman-teman dan seluruh dari keluarga besar PN Gedong Tataan. Agen perubahan, Bu ya. Yes. Berarti selain daripada semua terlibat, tapi ada juga pribadi khusus yang ditunjuk sebagai motor penggerak gitu, Bu ya, katalisator pembangunan zona integritas. Nah, itu bagaimana, Bu? Apakah memang satu orang saja atau gimana itu? Kebetulan untuk PN Gedong Tataan kita tidak hanya satu atau dua orang agen perubahan. Yeah. Kita memiliki 10 agen perubahan. Kenapa demikian? Karena memang personil dari PN Gedong Tataan itu semuanya layak dan dapat dijadikan sebagai agen perubahan dengan kualitasnya dan juga inovasi-inovasi dari masing-masing agen perubahan yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan di PN Gedong Tataan serta pencari keadilan di sini. Selain itu setahu saya juga Ibu selaku pimpinan pasti kan juga memiliki peran yang besar juga di sana, Bu ya. Dan itu memang ada penerapan role model juga itu, kalau tidak salah. Itu penetapannya dari? Kalau penerapan role model itu secara otomatis sudah setiap pimpinan harus menjadi role model.
di mana pimpinan tersebut di sini menjadi contoh, menjadi panutan, teladan bagi hakim-hakim, seluruh hakim dan pegawai yang ada di PN Gedong Tataan. Baik. Nah kemudian begini Bu, itu kan yang terlibat banyak Bu ya, bukan cuma internal tapi juga eksternal. Kalau untuk di internal sendiri, bagaimana memastikan bahwa semua yang terlibat ini dalam melakukan pekerjaannya, karena kan semangatnya pelayanan prima Bu ya, dalam melakukan pekerjaannya itu bisa sesuai gitu dengan apa yang diharapkan oleh organisasi gitu. Iya, untuk dapat memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar, kita telah menetapkan SOP-SOP, termasuk di sini adalah juga tentang SOP, adanya SOP terhadap inovasi-inovasi kita, dan semua bekerja berdasarkan pada SOP tersebut. Dan SOP tersebut juga selalu direview, selalu dilakukan monet, perbaikan mana yang harus akan diperbaiki untuk demi pelayanan terbaik kepada pengguna layanan kita tentunya. Dan juga kita juga menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana mayoritas pekerjaan tersebut sudah menggunakan sarana aplikasi secara elektronik. Banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita terapkan di sini untuk memudahkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dari inovasi PN Gedong Tataan adalah aplikasi Diana yang dapat sangat memudahkan bagi kepolisian, kemudian kejaksaan dalam mengajukan permohonan, dan juga bagi kita juga dalam penyampaian salinan putusan, penetapan penahanan, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ada SOP dan inovasi. Setiap ada inovasi ada SOP-nya juga, Bu ya. Ini juga saya lihat ini ada manual book-nya, Bu ya. Diana Vista gitu Bu ya. Ini Vista, itu Diana. Bisa diakses oleh semua pengguna layanan di website dan juga di PTSP, Bu ya. Iya. Ya, siap. Nah, kemudian terkait dengan pertanggungjawaban seluruh kinerja itu, Bu, bagaimana? Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan, oh ini sudah sesuai gitu kepada publik seperti itu. Iya, itu kita menggunakan keterbukaan informasi publik tentunya, yaitu melalui berbagai media. Untuk Pengadilan Negeri Gedong Tataan, untuk sarana media kita dalam menyampaikan kepada masyarakat itu ada di website kita Pengadilan Negeri Gedong Tataan, kemudian Instagram, dan juga kita sampaikan melalui juga ada melalui WhatsApp, kemudian dan sosial media lainnya seperti TikTok, kemudian Facebook ya, dan yang lain-lainnya sebagainya. Jadi hampir semua media sosial PN Gedong Tataan ada gitu ya Bu. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi kan kita sudah bicara masalah SOP gitu. Nah, kalau misalkan para pegawai dan juga hakim ini untuk memastikan bahwa mereka mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kompetensinya mereka gitu. Nah, itu bagaimana Ibu selaku pimpinan membagi itu semua? Iya, itu bisa kita lihat daripada kompetensi dari para pegawai ini masing-masing. Kita melihat bagaimana untuk dapat menempatkan pegawai ini sesuai dengan kemampuan dan kualitasnya masing-masing. Dan di situ dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan kebutuhan pegawai tersebut melalui Baperjakat dan melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan sehingga para pegawai tersebut dapat eksis sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kemudian selain itu juga peningkatan disiplin kompetensi dan etos kerja juga melalui perencanaan dan keikutsertaan juga dalam berbagai kegiatan. Seperti kita juga ada mengadakan One Day One Juice untuk menciptakan pribadi yang bisa untuk saling mengingatkan satu sama lain, dan juga ada kegiatan bersedekah yang mana kita nanti akan melakukan bakti sosial serta olahraga rutin dan family gathering dan lain-lain halnya. Iya, baik. Berarti banyak kegiatan Bu ya. Tidak hanya berkaitan dengan profesionalisme kerja, tapi juga berkaitan dengan iman gitu Bu ya. Iya. Sesuai sama sila ke-1 Pancasila. Sila ke-1 Pancasila. Selain itu juga ada prinsip place the right man on the right place. Selain gitu Bu ya. Iya. Dengan adanya Baperjakat tadi dan juga perencanaan kebutuhan pegawai Bu. Nah, kemudian berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Bu. Nah, bagaimana Bu? Ibu selaku pimpinan. Iya, saya selaku pimpinan itu tentunya harus ya terlibat langsung baik dalam penyusunan perencanaan kegiatan maupun dalam penyusunan anggaran
dan penyusunan serta pemantauan pencapaian kinerja. Jadi setiap kinerja dari pegawai dan hakim yang ada di PN Gedong Tataan bersama-sama pimpinan dan seluruh yang terlibat itu akan dapat selalu melakukan monitoring untuk dapat mencapainya tujuan-tujuan dari program-program kerja yang ada. Baik, jadi Ibu selaku pimpinan ikut terlibat pada saat perencanaan, pada saat pelaksanaan dan juga monef dan juga tindak lanjut gitu Bu. Nah, kalau untuk dari segi prestasi sendiri Bu, sudah ada capaian apa saja Bu Pengadilan Negeri Gedong Tataan? Iya, untuk PN Gedong Tataan yang pertama adalah mengenai LKJIP dengan predikat BB itu sangat baik, dan akreditasi kita juga penjaminan mutu dari tahun sebelumnya dengan tahun yang kemarin tahun 2020 itu nilainya 713, sedangkan untuk tahun 2021 alhamdulillah mengalami kenaikan 718. Jadi itu semua berkat di kinerja daripada hakim dan pegawai dari PN Gedong Tataan. Selain itu juga kita mendapatkan penghargaan Satuan Penyelenggara Pelayanan Ramah Disabilitas dan juga penghargaan penyelenggaraan donor darah sukarela di Kabupaten Pesawaran. Dan juga kita kemarin alhamdulillah juga mendapatkan anugerah Mahkamah Agung bahwa kita mendapatkan peringkat pertama se-Indonesia untuk penyelenggara gugatan sederhana terbaik untuk perkara di bawah 500. Ya, baik. Ya. Udah lumayan banyak juga Bu ya, banyak prestasi dan itu karena tadi Bu ya, Jijama tadi Bu ya. Karena Jijama. Kita bersama. Ya, baik Bu, luar biasa. Kemudian berkaitan dengan semangat integritas tadi Bu ya. Kan oke lah semua pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun kan bagaimana untuk memastikan bahwa itu semua berjalan dengan baik, tentu harus ada pengawasan kan gitu. Iya. Nah, bagaimana Bu pelaksanaan pengawasan dari Ibu selaku pimpinan? Iya, untuk pelaksanaan pengawasan yang pertama tentu tidak lepas dari adanya pengawasan dari para hakim selaku pengawas bidang. Ya. Kemudian juga dari kita adanya pemusatan layanan di PTSP, yang mana di sana kita juga ada menerapkan semacam kesepakatan atau fakta integritas antara pengguna layanan dengan petugas PTSP, dan juga ada penerapan smart door lock yang mana di sana akses untuk dapat masuk ke wilayah kerja daripada pegawai dan hakim hanya dapat digunakan oleh para pegawai dan hakim yang ada di PN Gedong Tataan. Orang pengguna layanan dari luar tidak dapat masuk kepada wilayah kerja dari pegawai dan hakim dari PN Gedong Tataan. Kemudian juga ada pemasangan 23 titik CCTV yang itu juga dapat dipantau secara langsung oleh saya. Dan kita juga melaksanakan kampanye, kemudian dengan turun ke jalan, termasuk sosialisasi melalui berbagai kanal digital, stempel anti gratifikasi setiap surat keluar yang kita kirimkan kepada instansi lain ataupun kepada pihak luar, dan juga adanya pemutaran audio anti gratifikasi, di mana di sana kita menghimbau kepada setiap pengunjung sidang dan pengguna layanan di sini untuk tidak memberikan apapun jenis yang di luar dari ketentuan resmi dari yang sudah kita tetapkan. Begitu juga pada saat persidangan kita juga telah membuat kesepakatan dengan para pihak tentang fakta integritas. Para pihak di sini dihimbau bahwa majelis hakim tidak menerima apapun terkait dengan putusan perkara. Begitu. Ya, jadi banyak elemen Bu ya yang bisa mengawasi, bukan cuma pimpinan tapi juga dari eksternal selaku pengguna layanan. Nah, kalau pengguna layanan sudah mengawasi Bu, mereka menemukan ada nih dugaan praktik misalnya seperti itu Bu, praktik gratifikasi atau apa. Nah, itu mereka bagaimana Bu? Untuk apakah mengadu langsung ke Ibu atau seperti apa gitu? Iya, banyak sarana untuk itu bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang pertama bahwa kita ada menyediakan aplikasi e-lapor. Di sana bisa melakukan semacam WhatsApp yang langsung dipegang oleh pimpinan atau ketua pengadilan, dan juga ada aplikasi Siwas yang dapat langsung disampaikan melalui link untuk bisa langsung terkirim kepada Siwas, dan juga adanya sarana pengaduan dan whistleblowing system
yang ada kotak saran juga kita sediakan, dan semuanya itu sarana tersebut kita umumkan kepada masyarakat jika menemukan adanya hal yang melanggar aturan terkait dengan tujuan kita untuk menciptakan zona integritas di PN Gedong Tataan, dapat masyarakat melaporkan atau mengadukan ke sana. Selain itu di PTSP juga ada petugas informasi dan pengaduan. Di sana juga dapat disampaikan secara langsung kepada petugas kita yang kemudian nanti akan tentunya ditindaklanjuti secara langsung oleh pimpinan kita jika ada hal tersebut. Selain itu juga kita ada inovasi PAPI, di mana kita di sini internal kita juga diberikan penghargaan jika menemukan adanya dari kita yang diketahui untuk melanggar apa yang menjadi tujuan kita. Melanggar itu menciptakan integritas di wilayah hukum PN Gedong Tataan ini. Baik. Papi Bu ya? Menarik namanya Bu. Papi. Bukan bapak tapi Bu ya? Tapi Papi. Itu apa Bu kepanjangannya? Ada kepanjangan? Iya, untuk Papi ini pahlawan anti gratifikasi, betul Bu? Anti gratifikasi intinya, atau anti pungli. Anti pungli bisa. Pahlawan anti pungli. Ya, atau pahlawan anti gratifikasi gitu ya. Papi, baik. Luar biasa Bu. Kemudian ini Bu. Kalau saya perhatikan kan pelayanan di PTSP ini, kan tadi Ibu sampaikan itu udah terintegrasi semua PTSP. Tidak mungkin ada orang yang masuk lagi ke dalam untuk menerima layanan, karena udah integrasi semua. Artinya kan petugas yang menjadi bagian dari PTSP ini, mereka harus memiliki kompetensi yang lebih gitu kan Bu. Nah, karena mereka garda terdepan gitu. Nah, bagaimana kantor ini bisa memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi itu? Iya, untuk para petugas PTSP di sini kita juga telah melakukan pembinaan, pelatihan dan juga monef terhadap mereka. Kita bekerja sama dengan instansi luar juga, yaitu dengan pihak bank dalam memberikan bagaimana caranya memberikan pelayanan prima yang terbaik kepada pengguna layanan, dan juga security kita diajarkan bagaimana cara menghadapi pengguna layanan secara baik. Dan tentu adanya juga pemberlakuan standar layanan dan kompensasi kepada pengguna layanan jika ada petugas kita yang mungkin kurang dalam memberikan pelayanan. Tentunya ini menjadi penilaian bagi kita nantinya, dan jika ada pengguna layanan yang merasa tidak puas atau apa, kita akan memberikan kompensasi kepada pengguna layanan tersebut. Dan juga menjadi acuan lah bagi kita untuk kedepannya untuk dapat memberikan reward dan punishment kepada para petugas PTSP kita. Selain itu juga ada setiap pengguna layanan yang sudah datang ke sini, itu mereka dapat mengisi SISuper. Di SISuper ini langsung terintegrasi dengan Badilum yang nantinya akan mengetahui bagaimana layanan dari PN Gedong Tataan. Dari SISuper nanti keluarlah hasil indeks kepuasan masyarakat, kemudian persepsi anti korupsi di PN Gedong Tataan. Seperti itu. Iya, baik. Jadi memang ada peningkatan kompetensi juga gitu ya, dengan pelatihan dan juga ada reward untuk petugas yang melakukan pelayanan dengan baik. Tentu saja. Gitu. Siap. Nah, selain daripada petugas-petugas Bu, sarana apa saja Bu yang disediakan di bagian depan ini, di bagian PTSP, Pengadilan Negeri Gedong Tataan? Iya, untuk di bagian PTSP itu bisa kita lihat jika pengguna layanan atau masyarakat Kabupaten Pesawaran datang ke pengadilan, bahwa di sini untuk PN Gedong Tataan lingkungannya sudah bersih, ada ruang tunggu, kemudian ruang tamu terbuka juga ada di PTSP. Ada jika ada mungkin pihak-pihak yang ingin bertemu dengan humas, itu kita sudah menyediakan ruangan press conference juga, dan ada pojok e-court, tempat pengguna layanan atau pencari keadilan untuk bisa mengetahui bagaimana sih berperkara secara online, menyampaikan gugatan secara online, itu bisa langsung ke pojok e-court. Kemudian juga ada ruang insahe, yang mana nantinya mereka dalam mempelajari berkas, untuk mempelajari berkas bisa langsung kita menyediakan ruangan tersendiri di ruang insahe. Selain itu juga ada pos baku, tempat mereka untuk bisa berkonsultasi atau mendapatkan advice dari para pengacara yang sudah kita kerjasama MOU dengan mereka dalam hal memberikan bimbingan atau masukan terhadap perkara yang mungkin mereka hadapi.
Kemudian juga kita ada menyediakan ruang tunggu ramah anak dan fasilitas ramah disabilitas juga sudah kita sediakan seperti adanya guiding block, kemudian parkir khusus disabilitas, dan juga ada alat bantu lansia dan juga disabilitas, toilet juga kita sudah menyediakan adanya toilet disabilitas, braille text, dan buku braille tentunya. Dan sangat banyak lagi yang lainnya sudah kita sediakan untuk pengguna layanan yang datang ke PN Gedong Tataan. Mungkin bisa dilihat juga di video profil Bu ya, banyak di sana Bu ya. Monggo Bu diminum dulu Bu, dari tadi Bu sudah banyak menjelaskan nih saya lihat dan memang sangat lengkap sekali gitu Bu ya. Silakan Bu, kalau ingin diminum, saya juga mau minum. Ini muknya aja Jejama Bu ya, ada motonya juga nih. Jejama. Mungkin yang kita berikan untuk kompensasi kepada pengguna layanan yang mungkin telat dalam hal memberikan. Pernah kita memberikan kepada pengguna layanan, kebetulan waktu itu mati lampu dan akhirnya pelayanan tertunda dan kita memberikan kompensasi. Dan alhamdulillah mereka sangat senang walaupun kita ada keterlambatan pada saat itu. Berarti berkaitan sama standar layanan tadi Bu ya? Iya, standar layanan. Baik. Iya, kemudian saya lanjutkan kembali Bu. Tadi kita udah bicara masalah zona integritas. Mungkin sekarang kita inovasi juga Ibu sudah bahas sebetulnya. Cuman mungkin bisa Ibu sebutkan beberapa inovasi yang sudah dibuat oleh PN Gedong Tataan. Iya, untuk inovasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan di sini kita sudah menciptakan aplikasi Diana, di mana Diana ini ada digital layanan pidana. Jadi terhadap kepaniteraan pidana itu seluruh pekerjaan-pekerjaan bisa dilaksanakan melalui aplikasi tersebut. Begitu juga dari Polsek, Polres, kemudian dari Kejaksaan, itu dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Di Diana ini ada beberapa yang dapat memudahkan, yang mana kita tadi terdiri dari 11 kecamatan, Polseknya sangat jauh untuk datang ke sini hanya untuk mengajukan permohonan penyitaan, penggeledahan. Sekarang sudah bisa secara online dan kemudian hasilnya juga bisa dikirim kembali ke sana secara online dan mereka tinggal ngeprint dari kantornya masing-masing. Selain itu juga ada Vista. Di Vista ini adalah semacam informasi mengenai produk layanan PN Gedong Tataan. Yang paling transparan dapat kita lihat di sini adalah mengenai informasi mengenai biaya perkara. Para pihak ini dapat langsung mencari informasi mengenai biaya perkara mereka yang sudah habis mungkin untuk panjar di sini yang dapat secara transparan mereka lihat dari aplikasi Vista tersebut. Ada juga link Ortala, kemudian website ZI, e-brosur yang dapat dilihat dari website kita. Kemudian ada aplikasi Dilan. Dilan ini adalah penyampaian pelaporan dari masing-masing bagian kepada bagian PTIP untuk dapat menyampaikan laporan nantinya. Ada juga yang tadi PAPI. Untuk PAPI tersebut pahlawan anti pungli. Itu dapat diserahkan kepada pegawai yang menyampaikan atau menginformasikan adanya terjadi pungli atau semacamnya atau sejenisnya. Kemudian e-lapor dan PTSP online dan banyak lain yang sudah kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik. Itu yang Ibu sebut aja udah banyak Bu ya. Tapi ternyata masih ada banyak lagi gitu Bu. Masih banyak lain. Nah ini kan banyak Bu ya, banyak aplikasi. Nah apa nggak pusing Bu nanti pengguna layanan? Waduh banyak banget aplikasi gitu katanya. Gimana Bu? Semua aplikasi tersebut supaya tidak pusing kita kumpulkan dalam satu rumah aplikasi. Jadi di sana itu sudah keluar sebenarnya itu aplikasi yang sudah kita bikin itu tadi yang saya sebut. Betul. Ada lagi aplikasi SIPP, aplikasi untuk pelaporan Komdanas dan lainnya. Itu terintegrasi dalam satu rumah aplikasi di mana di situ bisa seluruh pengguna layanan dapat melihat, tinggal download dari Play Store dan mereka bisa melihat nanti aplikasi tersebut sudah tersedia, tinggal klik. Oh iya langsung. Iya. Jadi udah seperti aplikasi-aplikasi misalnya belanja online gitu Bu ya. Itu udah ada semua misalnya tinggal klik di situ gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan kita buka aplikasi PN Gedong Tataan,
kita bisa misalnya mau apa, Diana ada di situ, Ista ada di situ. Nah, betul. PTSP online sudah ada di sana. Mau bertemu dengan secara online dengan petugas PTSP bagian hukum misalnya. Secara online tinggal klik. Tinggal klik, langsung nyambung ke WhatsApp petugas PTSP bagian hukum. Kalau kayak gitu saya nggak pusing, Bu, jujur. Tinggal satu aplikasi udah jadi gitu. Baik. Kemudian begini, Bu, dari aplikasi-aplikasi itu kan pasti berangkat dari isu, Bu. Dari isu atau problem atau masalah. Nah, sebenarnya misalnya seperti Diana dan Pistan, itu berangkat dari permasalahannya itu apa sebetulnya? Sehingga timbul inovasi ini gitu. Iya. Jadi awalnya kita rekan-rekan hakim dan juga para pegawai kita di sini melihat adanya kendala-kendala permasalahan dari masyarakat, apalagi kemarin kita sempat dilanda COVID-19. Ya. Akhirnya dengan berbagai isu-isu, salah satunya misalnya seperti wilayah hukum kita yang sangat luas, adapun kecamatan terjauh di sini adalah Punduh Pidada, jaraknya itu lebih dari 80 km ke Pengadilan Negeri Gedong Tatan. Dan juga ada sampai ke Pulau Legundi, itu harus naik nyebrang kapal 1,5 jam, dan itu dari seberangan dari pelabuhan tersebut ke PN Gedong Tatan itu sampai hampir menyampai sekitar 4 jam atau 4,5 jam. Iya, jauh ya. Kemudian waktu juga, masalah di waktu dengan jarak tempuh yang begitu jauh, sehingga tentunya memakan waktu jika pihak dari Polsek sana ingin ke PN Gedong Tatan. Dan juga tentu ada biaya. Betul. Mereka ke sini pasti ada biaya. Dan itu akhirnya terjawab dengan teknologi dan inovasi-inovasi yang sudah kita ciptakan. Dan tentunya juga dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, semua orang pasti punya gadget. Betul, Bu. Semua orang punya gadget, betul. Itu yang kita maksimalkan pada saat ini. Dan dalam masyarakat untuk pesawaran ini dapat mengakses semua informasi tersebut lewat satu layanan Vista. Semua sudah ada di sana informasinya. Jadi sangat gampang, sangat memudahkan. Nah, berangkat dari sanalah akhirnya kita menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan yang terbaik kepada pengguna layanan kita. Ya, kalau cari informasi aja harus nyebrang pulau, harus menempuh jarak 4 jam gitu, Bu ya, cuman untuk tanya terang gimana caranya gitu ya, Bu ya, ngurus surat keterangan tidak pidana gimana caranya, sudah ada di Vista, Bu ya. Jadi kalau diketik, misalnya ketik info gitu, langsung dibalas, Bu? Langsung terjawab secara otomatis. Real time, Bu ya? Real time. Luar biasa, keren, Bu. Baik, Bu, sebelum ke penutup, Bu ya, bagaimana before dan after setelah pembangunan zona integritas ini? Dari sebelumnya belum pembangunan zona integritas dan sekarang sudah pembangunan zona integritas di PN Gedong Tatan. Iya, untuk bisa kita melaksanakan pembangunan zona integritas sampai akhirnya kita sekarang lolos seleksi untuk bisa maju mencapai saatnya desevaluasi dari TPN, tentunya tidak lepas dari kebersamaan kita dan mindset kita yang sudah berubah, bahwa sebelumnya kita bermindsetkan ingin dilayani oleh masyarakat sebagai mungkin pejabat di sini, sekarang dibalik kita bersiap untuk melayani seluruh pengguna layanan dan pencari keadilan yang datang ke sini. Bagaimana caranya kita memberikan pelayanan sehingga mereka merasa puas ke sini. Tentunya dengan menciptakan juga budaya kerja untuk memberikan supaya bisa membuat semangat daripada kita semua dengan cara meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme kerja, kemudian kemudahan dan kecepatan juga dalam memberikan pelayanan. Sarana dan prasarananya tentu kita selalu sekarang lebih lengkap, dan kemudian sosial kontrol dari masyarakat yang juga sangat terbuka luas. Jika dulu kita sedikit ada tidak terlalu gampang bagi masyarakat mengakses untuk PN Gedong Tatan, sekarang sangat gampang, baik dari pelayanannya, kemudian pengawasannya dari masyarakat juga sangat mudah sekali, dan juga adanya pengawasan ketat baik dari sesama intern kita juga sendiri dan juga dari masyarakat tentunya. Dan kita juga sekarang sudah memangkas segala keribetan birokrasi yang dulunya berbelit-belit dari
petugas A, petugas B, petugas C sekarang sudah langsung satu tempat, satu pintu, satu klik. Semua bisa diakses di sana. Kemudian kita sudah sekarang menghapus seluruh praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Kita laksanakan semua pekerjaan berdasarkan hati nurani. Iya, tegakkan keadilan meskipun langit runtuh. Iya, siap. Iya, banyak sekali Bu ya perubahannya ya setelah pembangunan zona integritas. Alhamdulillah. Iya Bu, luar biasa. Kemudian terakhir Bu, sebelum kita menutup itu pertanyaan terakhir Bu kebetulan. Terima kasih Bu. Saya rasa semua sudah terjawab dengan lugas gitu ya. Nah, mungkin ada pesan penutup untuk para sobat Jejama dari Ibu? Iya. Untuk para sobat Jejama ingin kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan, bantu kami untuk menjaga integritas, laporkan apabila ada praktek-praktek atau dugaan KKN. Layanan kami dapat diakses melalui website, Instagram, dan berbagai platform media yang ditunjukkan di layar podcast ini. Baik, luar biasa. Tepuk tangan kita. Ini podcast kita lanjut lagi dulu. Ya, terima kasih Bu, luar biasa sekali. Mungkin untuk media sosial dan lain sebagainya kita akan tampilkan juga di podcast ini Bu. Jadi monggo dari sobat Jejama ada yang ingin mengakses apapun kita akan bisa ditampilkan di layar, bisa diakses secara langsung gitu. Demikian Bu, mungkin terima kasih sekali lagi Bu. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita mohon maaf juga ke sobat Jejama kalau ada keliru kata atau kesalahan ya. Demikian podcast kita di episode perdana kali ini. Sudah panjang, sudah banyak yang kita bahas berkaitan dengan pembangunan zona integritas dan juga inovasi-inovasi. Akhir kata, saya Dewa Gede Santosa beserta dengan Ibu Ketua pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama penyampaian ini ada kesalahan atau kekeliruan atau kami tidak ada bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Demikian dari kami. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga integritas yang paling penting ya. Salam integritas. Salam integritas. Salam Jejama. Jejama. Demikian, terima kasih.